제발 살려만 주세요, 저리. 살려만 주세요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru Wonderful World. Walaupun gak se-wonderful itu kayaknya ceritanya. Ini dia reviewnya by Mimin. Di awal episode kita udah dibuat bertanya-tanya karena tiba-tiba aja ini pertemuan antara So Eun Soo dengan Kwon Son Yul. Dimana sebelumnya mereka itu akrab dan juga terlihat bekerja sama. Tapi entah kenapa Kwon Son Yul itu menatap sinis ke arah Eun So Hyun. Dan di sini juga terlihat Son Yul itu pergi menyetir ke arah So Hyun, seperti seakan-akan dia itu bakal nabrak So Hyun. So, kira-kira apa yang terjadi di sini ya? Kenapa menjadi seperti itu? Oke, untuk menjawab itu kita agak flashback dulu ya guys ya. Oke, So Hyun adalah seorang penulis yang cukup terkenal banget. Bahkan dia juga seorang profesor di bidang psikologi. Pokoknya pamornya itu udah sampai ke kancah internasional. Dan dia memiliki seorang suami yang bernama Kang Soo Ho. Dan juga seorang anak laki-laki. Dimana anak ini sangat-sangat mereka dambakan. Karena sebelumnya So Hyun itu mengalami keguguran sebanyak 4 kali. Dan akhirnya mereka berhasil melahirkan anak ini. Hubungannya dengan suaminya juga benar-benar baik banget dan juga sangat-sangat romantis lah. Dia juga memiliki seorang manajer yang bernama Han Yuri. Mereka berdua deket banget. Nah, ketika dia mau melakukan perjalanan dinas, dia membiarkan si Han Yuri ini untuk beristirahat sejenak karena dia melakukan perjalanan dinas ini sendiri. Pokoknya dia bilang sama Yuri, nikmatin aja waktu luang kamu, dan dia nyuruhkan Yuri untuk matikan handphone biar enggak diganggu sama So Hyun. Kebaikan hati So Hyun yang membuat Han Yuri itu kayak betah banget menjadi manajer dari Eun So Hyun ini. By the way, profesi dari suaminya si So Hyun ini adalah seorang pembaca berita. Namun suami Eun So ini memiliki pengalaman kelam dahulunya, di mana waktu itu ketika bekerja di sini dia itu pengen mengungkap sebuah kebenaran di balik salah satu calon petinggi yang sebenarnya itu harus diungkap gitu loh, karena ya nggak terima kalau misalkan dia naik dengan kekotoran-kekotoran yang udah dia buat. Tapi teman-temannya dia malah lebih banyak bungkam dan gak mau karir mereka hancur. Sehingga karena itulah dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dan pindah ke tempat lain. Nah, pada hari itu ketika Suho dan juga anaknya itu lagi ngeliat videonya dia dan juga So Hyun, tiba-tiba aja anak mereka ini kayak panas gitu loh, demam. Jadi dia pun langsung panik dan gak tahu di mana letak obatnya si anak mereka ini. Terus dia nelpon So Hyun dan menanyakan di mana letak obat itu. Nah, karena mendengar anaknya sakit demam ya kan, itu membuat So Hyun tuh jadi khawatir banget. Tapi suaminya bilang bahwa untuk jangan khawatir, tetap dinas aja biar dia ngurus anak mereka. Tapi So Hyun ini pun gak sabar dan dia menelpon ibunya untuk melihat kondisi anaknya dia. Dan dia coba nelpon suami lagi untuk nanyakan gimana kondisi anaknya. Cuma HP itu gak diangkat karena tiba-tiba aja ada di bawah kasur. Tunggu. Kok bisa itu handphone suaminya di bawah kasur mereka ya? Oke, ini jadi PR untuk pertanyaan bagi kita. Nah, karena gak ada yang angkat teleponnya dia, ini dia memutuskan untuk pergi pulang ke rumahnya dan gak jadi berangkat. Terus kita juga ditunjukkan si Uda ini dan si Uda yang ini. Nah, kayaknya mereka berdua ini salah satu petinggi yang mungkin nanti berhubungan dengan So Hyun. Terus si Eda ini adalah tetangganya dia dan juga itu adalah anaknya. Nah, setelah itu So Hyun sampai ke rumahnya dan langsung ngecek kondisi anaknya dia. Nah, ternyata anaknya itu baik-baik aja dan udah turun demamnya gitu. Terus anaknya bilang memang tadi ayahnya sempat ngecek kalau dia itu sakit, tapi dia udah minum obat dan juga obatnya itu berfungsi dengan baik dan dia pun sekarang udah sehat. Dan dia bilang dia lagi mempersiapkan sesuatu untuk ulang tahun ibunya, yaitu Eun So Hyun. Nah, setelah itu So Hyun langsung ngecek suaminya Suho ke dalam rumah. Dan anehnya ya kan, HP Suho itu ada di kantongnya, padahal tadi kan ada di bawah kasur. Dan ketika dicek sama So Hyun, ternyata So Hyun mengkonsumsi sebuah obat gitu loh. Karena penasaran, So Hyun langsung ngecek obat apa yang dikonsumsi sama Suho. Dan ketika dia cek, itu kayak obat penenang atau apa. Kalau misalkan kalian tahu silahkan komen di bawah ya.
Kata Suho, dia mengonsumsi itu sejak dia keluar dari ABS, tempat dia yang kemarin bermasalah dengan teman-teman beritanya itu. Tapi Sohyun bilang bahwa nggak apa-apa dan dia berusaha untuk menenangkan suaminya agar suaminya tidak trauma lagi dengan kejadian-kejadian di masa lalu yang pernah dia alamin gitu loh. Terus tiba-tiba mereka mendengar anjing mereka itu menggonggong dan ketika mereka ke sana cek ternyata pintu luar mereka itu terbuka dan anak mereka itu udah keluar dari sana, entah kenapa dia tiba-tiba keluar gitu loh. Nah khawatir banget lah Sohyun dan juga Suho kan, dan mereka langsung ngecek di mana anak mereka. Kesana kemari mereka cari tapi nggak ada satu orang pun yang ngelihat anak mereka. Mereka nggak nyerah terus dicari kesana kemari dan Sohyun menemukan satu sepatu anaknya. 아직 초등학교도 안 들어갔거든요. 초등학생이고. Hingga malam mereka belum menemukannya dan Sohyun itu melihat ada keramaian, ada juga Pak Pol di sana dan ketika dicek ternyata itu adalah anaknya dia yang kayaknya itu ditabrak. Sohyun langsung ngabarin suaminya dan ngebawa anak mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Nah gak lupa dia juga mengabarin Han Yuris, manajernya dia dan juga ibunya. Mereka kaget banget dengan hal yang baru mereka dengar gitu loh. Terus Suho berusaha untuk menenangkan Sohyun agar dia itu nggak sedih dan juga tidak membuat dia malah sakit ya kan. Nah setelah itu nggak lama ibunya dan juga Han Yuri sampai ke sana dan mereka juga mencoba untuk menenangkan Sohyun. Nah selesai anak mereka dioperasi, dokter bilang bahwa anak mereka itu dalam kondisi yang kritis dan mereka harus bersiap untuk sesuatu hal yang nggak mereka inginkan. Sohyun kayak dia udah pasrah banget dan bingung harus apa yang dia lakukan. Terus ibunya mencoba untuk menguatkan Sohyun dan bilang bahwa ya mungkin ini waktunya kamu berpamitan sama anak kamu. Dan dengan berat hati Sohyun pun pergi menuju ruangan anaknya dan dia teringat ketika dia melahirkan anaknya, terus tumbuh kembang anaknya, karena kan setelah 4 kali keguguran ini adalah anak yang mereka impi-impikan tapi ya harus kehilangan lagi. Nah ketika dia sampai ke ruangan anaknya itu udah benar-benar gak sadarkan diri lagi. Gak lama setelah dia di ruangan anaknya tiba-tiba aja sudah meninggoy. Suho yang mendengar hal itu langsung berlari ke sana dan dia pun sedih banget. Setelah itu keesokan harinya, anak mereka dimakamkan dan ini tuh kayak sedih banget. Seluruh keluarga mereka datang, ibunya Suho, adiknya juga ikut datang. Sohyun saking sedihnya, dia tuh udah nggak bisa sampai ngomong lagi dan nggak rela juga kalau anaknya itu dikuburkan. Tapi gimana lagi, itulah kenyataan yang harus diterima oleh Suho dan juga Sohyun. Malamnya Sohyun pergi lagi ke tempat anaknya pertama kali ditemukan. Ini pasti kayak dia heartbreaking banget, sedih banget, gak tahu apa yang harus dia lakukan. Hingga beberapa hari kemudian ternyata Suho dan juga Sohyun harus pergi ke pengadilan karena ternyata yang nabrak anak mereka itu menyerahkan diri. Dan dia ternyata adalah salah satu orang petinggi yang Mimin tampilkan di awal-awal tadi kalau kalian masih ingat. Nah, ketika di sini diinterogasikan, seakan-akan pengacara dari yang nabrak anak mereka itu menyalahkan Sohyun karena dia lalai tidak mengunci pintu depannya. Jadi kayak dicari-carilah kesalahan, padahal anak Ering meninggoy malah dia yang disalahkan, padahal yang nabrak itu si udah nggak ada akhlak itu, si tua bangka itu gitu loh. Dan sidangnya ini tidak berlangsung satu kali ini aja, nanti akan ada sidang lanjutan lagi. Nah setelah sidang lanjutan dan juga sudah diputuskan, kalian tahu apa keputusannya? Yaps, benar sekali seperti di negara kita ini ya. Yang salah bisa jadi tidak bersalah dan diputuskan bahwa si tua bangka itu tidak bersalah. Wow, hebat ya. Karena dia mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya. Oh, kok jadi inget ya.
Itu tuh berita yang kemarin gara-gara korupsi ya kan. Terus mereka tinggal minta maaf aja gitu loh, selesai urusan. Karena nggak terima dengan putusan tersebut, si Soo ini kayak marah-marah dan juga sempat emosi di sana. Tapi gimana lagi, ya kan? Sedangkan si tua bangkai itu enak kali ya kan, dan dari pembicaraan dia dengan si petinggi ini memang dia dibantu gitu. Oke, kita tahu lah ya pengadilan itu berarti dibayar. Oke. Jadi mereka mengatur skenario seakan-akan Soo-hyun dan juga suaminya lah yang bersalah karena mereka lalai. Nah kemudian si Soo-hyun itu kan gak terima dan dia pun menemuin si tua bangkai itu. 내 아들 앞에서 정작 하면 돼요? Sebenarnya dia nyuruh si tua bangkai untuk minta maaf ke anaknya ya kan. Tapi dia gak mau dan ngira bahwa Soo-hyun ini meminta uang sama dia. Sampai-sampai Soo-hyun pun terjatuh gara-gara memohon-mohon terus sama si tua bangka. Sampai dia berlutut seperti ini. Tapi si tua bangka tetep aja kagak mau. Dan dia bilang bahwa udah gak usah dibahas lagi masalah ini. Nah karena udah putus asa banget, Soo-hyun pun akhirnya nyerah. Dan dia melihat sinis ke arah si tua bangka itu dan dia masuk ke mobilnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Yep, si Soo-hyun langsung nabrak si tua bangka itu. Ya, mungkin di posisi ini Soo-hyun salah, tapi dia pasti puas banget. Begitu juga dengan penonton ya kan. Akhirnya si tua bangka itu semoga ya dimeninggoy ya kan. Mampus kau. So, kira-kira apakah yang terjadi? Oke, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.